Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Alin dengan NIM 2104111000059. Dan ini ingin menjelaskan apa itu crowdfunding. Crowdfunding adalah teknik pemasaran digital yang menggabungkan semua elemen ekspektasi data, pemrograman, pengalaman pengguna, CEO, bisnis, psikologi, desain, produk, penelitian, dan pengembangan untuk menumbuhkan perusahaan dengan cepat dan konsisten. Tentunya cara ini tidak mudah loh. Dengan cara itu kita harus membutuhkan semangat, keterampilan, dan komitmen serta resiko yang tidak kecil karena menggunakan metode yang berbeda-beda dengan kemungkinan variasi yang berbeda juga. Semua keputusan strategi berbasis data dan hasil eksperimen. Definisi pertusan pertumbuhan. Definisi adalah kemajuan eksperimental yang cepat dalam pemasaran, pengembangan produk, penjualan, dan dukungan. Nilainya untuk meningkatkan kemampuan dalam perusahaan. Growth hacking adalah istilah yang mencakup semua strategi pemasaran dan promosi yang hanya berfokus pada pertumbuhan. Juga strategi yang dirujuk di sini adalah strategi yang dapat menunjukkan hasil dengan pengeluaran minimal, karena dalam pertumbuhan itu sendiri mengacu pada pintasan yang dapat membantu Anda mencapai hasil yang luar biasa. Berarti pertumbuhan atau pertusan pertumbuhan adalah bidang baru dan kombinasi pemasaran data dan teknologi. Dalam growth hacking terdapat 5 fase yang terdiri dari akuisisi, aktivasi, retensi, rujukan, dan pendapatan yang merupakan fase siklus hidup pengguna di dunia online. Yang pertama, akuisisi dimulai dengan akuisisi ketika pengguna mengunjungi situs pertama kalinya karena berita dan blog media dari mulut ke mulut atau mungkin satu lain. Aktivasi juga orang menyukai situs Anda menemukan manfaatnya bagi mereka. Orang yang lembut akan mendaftar untuk sebuah akun mendaftar dan bahkan pelanggaran jika ada penangguhan penggunaan kembali ke situs Anda melalui pengingat email secara aktif, memperhatikan fungsionalitas produk atau juga referensi pengguna yang secara aktif merujuk produk yang terdapat situs kepada teman atau keluarga berdasarkan pengalaman mereka. Pendapatan ini adalah tahap terpenting saat Anda mulai mendapatkan untung dari iklan. Pengembangan bisnis dan langganan email. Fase growth hacking di awal ada beberapa fase yang perlu dilakukan dalam proses growth hacking. Sejak awal, secara umum startup yang menanam ini mampu mengembangkan produknya dengan cepat. Keuntungan yang dapat juga semakin meningkat. Untuk membantu Anda memahami berikut adalah tahapan growth hacking di perusahaan baru. Yang pertama, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Karena hal pertama tentu saja kita harus menggunakan produk yang menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang terdapat di lingkungan sekitar. Sejak awal banyak orang terpaksa menjual produk yang sesuai dengan pasar atau yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Padahal membangun produk bukan hanya tentang menjual produk, tetapi juga bagaimana membangun produk tersebut sehingga suatu produk dikenal, diterima oleh masyarakat. Jelas akan lebih mudah dalam proses pemasarannya. Growth akan membidik produk yang sesuai dengan target pasar yang telah ditentukan sehingga pemasaran produk lebih sukses. Untuk mengetahui apakah produk tersebut memenuhi kebutuhan pasar atau tidak, seorang growth hacker akan melakukan tes survei dan pada akhirnya melakukan perbaikan pada proses produk tersebut. Yang kedua, mencari orang yang ahli dalam bidangnya. Setelah mencoba produknya, langkah selanjutnya adalah milik growth hacker. Di sini Anda perlu memahami apa itu growth hacking. Growth hacking akan melakukan pengujian berbagai ujian halaman, arahan, faktor viral, email, dan grafik terbuka. Jadi mereka akan mencari peluang menguntungkan yang tidak dimanfaatkan orang lain. Dapat dikatakan bahwa growth hacking adalah cara berpikir bukan hanya seperangkat alat. Oleh karena itu dibutuhkan ide yang brilian untuk menemukan suatu masalah tepat untuk produk tersebut. Yang ketiga, jadikan viral. Untuk mendapatkan lebih banyak pengguna, Anda harus membuat suatu produk yang dijual tersebut menjadi viral sehingga banyak orang yang membicarakan dan akhirnya lebih banyak orang tahu tentang produk Anda. Jadi pertanyaan adalah bagaimana produk viral dibuat? Sebenarnya tidak mudah. Anda harus melakukannya dari satu orang ke satu orang lain, asalkan semua orang tahu hal itu. Oleh karena itu, seorang growth hacker benar-benar harus dapat mengenal cara agar tersebut menjadi produk yang bisa viral. Kemudian optimalisasi retensi. Seorang growth hacker harus mampu melakukan optimasi retensi melihat metrik dan data yang benar untuk menentukan langkah selanjutnya dan mampu menemukan ide-ide kreatif yang memudahkan pemasaran produk. Di sini Anda harus memahami pengguna apa yang mereka butuhkan daripada menghabiskan banyak uang untuk pemasaran lebih banyak untuk mensurvei konsumen
Anda. Yang kelima, mulai pemasaran ulang. Dengan pertas pertumbuhan, Anda akan mengetahui apa yang salah dengan produk Anda dan mulai pemasaran ulang. Setiap masalah yang Anda anggap lebih mudah untuk diselesaikan lebih efektif daripada jika Anda menjual produk tetapi memiliki strategi yang tepat. Tidak memiliki strategi yang tepat, sehingga akan lebih susah. Strategi pertahanan pertumbuhan. Secara umum, kata strategi mengacu pada pendekatan jangka panjang untuk pertumbuhan bisnis yang tidak sering berubah-ubah, sedangkan strategi merupakan implementasi jangka pendek dan di strategi Anda dapat berubah berdasarkan informasi atau prioritas baru. Strategi growth hacking sendiri umumnya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, konten marketing yang terdiri dari mempromosikan bisnis Anda dengan konten atau pemasaran konten. Yang kedua, produk marketing yang terdiri dari mempromosikan produk Anda di dalam produk atau pemasaran. Yang ketiga, advertising product yang membayar untuk promosi atau iklan. Bagaimana menerapkan strategi growing? Growing adalah strategi yang dapat dengan cepat meningkatkan pertumbuhan perusahaan, namun prosesnya membutuhkan banyak energi dan perencanaan yang matang. Melaporkan dari Cloudways, berikut adalah beberapa cara untuk menerapkan strategi growth hacking yang efektif. Yang pertama, buat daftar email sebelum acara peluncuran produk. Peluncuran produk bisa dibilang waktu yang paling dinanti untuk semua merek. Namun, sebelum memulai acara peluncuran, tidak ada salahnya untuk membuat daftar email terlebih dahulu. Hal ini sangat mungkin untuk menjangkau khalayak lebih luas. Yang kedua, manfaatkan program referral. Program referral juga sangat efektif dalam menarik pengunjung baru. Strategi ini juga telah berhasil diuji oleh banyak merek besar. Satunya merek yang menggunakan strategi pertumbuhan dan membuat program rujukan adalah Dropbox. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan merek lain. Kunci utama growing adalah menghasilkan iklan agar produk lebih dikenal oleh banyak pelanggan dan pengguna. Salah satu caranya dengan berkolaborasi dengan merek lain. Dengan melakukan berkolaborasi dengan merek itu akan lebih mudah untuk meningkatkan visibilitas produk. Hal ini karena produk tersebut akan dipromosikan melalui media sosial. Yang keempat, membangun komunitas adalah suatu strategi peretasan pertumbuhan yang paling penting. Membangun komunitas akan membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan bahkan meningkatkan loyalitas pelanggan. Media sosial dapat digunakan jika sebuah merek ingin membangun komunitas yang kuat. Selanjutnya, media sosial sebenarnya adalah tempat yang tepat untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Yang kelima, berkolaborasi dengan influencer. Influencer marketing sekarang menjadi strategi pasar yang sangat populer untuk banyak merek. Strategi pasar ini dapat menjadi sensitif karena produk akan lebih mudah dikenal dan lebih banyak khalayak. Namun, ada berangan sebelum bekerja dengan influencer. Seorang influencer yang memiliki banyak pengikut dapat membantu meningkatkan jumlah. Namun, presiden juga setuju dengan target mereka tersebut. Contoh startup yang menggunakan growing. Yang pertama yaitu Airbnb adalah platform e-niaga yang menawarkan penyewaan kamar. Siapapun yang melalui proses pemasaran kamar melalui layanan Airbnb akan langsung dipromosikan oleh Craigslist. Craigslist sendiri merupakan layanan rahasia yang populer di Amerika Serikat. Hal ini mempercepat proses penjualan kamar di Airbnb. Craigslist adalah apa yang digunakan Airbnb untuk peretasan pertumbuhan. Yang kedua, Hotmail.com. Dulunya merupakan sebuah startup yang menawarkan layanan email gratis. Hotmail selalu memberikan informasi kepada para penggunanya dengan tulisan "Get your free email at mail". Dengan marketing tersebut, Hotmail berhasil digunakan oleh lebih dari 12 juta pengguna. Akhirnya pada tahun 1997, Microsoft telah mengakuisisi Hotmail. Teknik yang digunakan itulah yang dilakukan dalam growth hacking. Dan masih banyak contoh-contoh lain tentang growth sendiri. Kalian bisa melihat dan mencari informasi tersebut di Google. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.